555, puncaknya. 21 kali lipat. Suara gemuruh bergema di dalam bengkel, menyebabkan dinding berguncang ke titik di mana mereka mulai pecah. Namun, 3 batu aster tetap di tempatnya. Adapun Bai Xiaochun, dia meraih salah satu cabang pohon untuk stabilitas. Ketika dia melakukannya, 10 desain emas di permukaan pohon mulai menyatu. Bai Xiaochun terengah-engah dan memaksa dirinya untuk tidak berkedip saat dia menunggu untuk melihat transformasi apa yang akan terjadi dengan peningkatan semangat 21 kali lipat. Ini adalah kesempatan baginya untuk melihat kekuatan peningkatan roh yang tidak akan pernah bisa dilihatnya di luar. Saat ini, suara gemuruh yang kuat tidak hanya mempengaruhi area di sekitar pohon. Prasasti batu besar di luar juga bergetar. Proses ini berlangsung selama sekitar selusin napas waktu, di mana mata Bai Xiaochun melebar ketika 10 desain emas mulai berubah ungu. Pada akhirnya, mereka menjadi desain valet tunggal. Ketika desain valet selesai, pohon itu tidak terus tumbuh lebih besar. Sebaliknya, cahaya ungu menyilaukan bersinar, dan sebuah wajah tiba-tiba menjadi terlihat di permukaannya, seolah-olah itu berubah menjadi makhluk hidup. Ada sesuatu yang sangat kuno tentang wajah itu, namun, ketika itu membuka matanya, mereka bersinar seperti bayi ketika mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aura deva pohon memudar, dan digantikan dengan tekanan yang bahkan lebih mengerikan. Meskipun tekanan sebagian besar tetap di dalam pohon, Bai Xiaochun masih bisa merasakannya, dan bisa mengatakan bahwa jika dilepaskan, itu bisa melakukan hal-hal yang membingungkan. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Pikiran berputar. Dia dengan hati-hati memeriksa untuk melihat apakah tanda brandingnya masih di pohon. Ketika dia melihat bahwa tanda itu masih ada di sana, tidak berubah oleh peningkatan semangat 21 kali lipat, dia menghela napas lega. Setelah peningkatan ke-10, daun menjadi pohon. Setelah tanggal 20, pohon itu menjadi roh. Roh pohon. Semangat tanaman. Petik 2. Menelan keras-keras dan menyeka keringat dari alisnya. Dia memandang pohon dan wajahnya, yang masih kosong menatap matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, apapun itu, tanda saya masih ada di sana. Mengingat peningkatan 21 kali lipat benar-benar menantang surga, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah peningkatan ke-30. Ketika Bai Xiaochun mempertimbangkan semua hal ini, antisipasinya mengenai peningkatan 30 kali lipat semakin tajam dari sebelumnya. Melihat ke arah alas batu, dan nyala api yang baru, matanya bersinar dengan kegilaan saat dia mulai melakukan lebih banyak peningkatan semangat. 22. Dengan setiap peningkatan semangat setelah suara gemuruh yang menggetarkan bumi yang menggetarkan ke-20 mengguncang daerah itu. Bengkel itu sudah lama hancur, dan untuk pohon itu gemetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya di matanya tumbuh lebih dalam, dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Seolah-olah itu tumbuh semakin tua dengan setiap momen yang berlalu. Di luar, prasasti batu bergetar, hampir seolah-olah itu tidak mampu menahan peningkatan roh yang dilakukan Bai Xiaochun. Dan untuk bola bercahaya Bai Xiaochun, itu begitu terang sehingga sudah lama mengalahkan Nyonya Merah Debu, dan hampir satu-satunya hal yang terlihat di seluruh kehampaan. Pada titik ini, Zhou Yixing benar-benar putus asa, terutama setelah dia menghitung berapa banyak waktu telah berlalu. Bai Xiaochun ini benar-benar tidak manusiawi. Saya harap saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Apa yang terjadi adalah pukulan besar bagi Zhou Yixing, dan membuat dia benar-benar sedih. Sesi peningkatan semangat Bai Xiaochun menyebabkan prasasti batu berguncang dengan sangat keras sehingga banyak dari para pengambil sidang di lingkungan bercahaya di sekitarnya menemukan bahwa persidangan mereka terganggu. Rupanya, prasasti batu tidak memiliki kekuatan untuk menopang semua cobaan dengan api. Dan karena itu, orang-orang segera mulai sadar kembali. Pada awalnya, mereka yang pulih melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tetapi segera teriakan alarm mulai berdering. Apa yang sedang terjadi? Hei, apa yang aku lakukan di sini? Saya belum selesai dengan percobaan saya dengan api. Petik 2. Surga. Lihatlah betapa parahnya prasasti batu itu bergetar. Apa yang terjadi?
dan bola siapa yang bersinar sangat terang. Petik 2. Bai Xiaochun. Prasasti batu masih bergetar, tetapi belum runtuh. Meskipun semakin banyak pencoba yang dikeluarkan, Bai Xiaochun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dalam peningkatan semangatnya yang gila. 23. Ketika 3 desain valet muncul, prasasti batu mulai bergetar lebih keras, dan tidak punya pilihan selain mengeluarkan ratusan lebih dari para pengambil sidang. Namun, setelah beberapa saat, bahkan itu tidak cukup, dan segera semua orang selain Nyonya Merah Debu dan Bai Xiaochun terganggu. Tidak masalah bagaimana orang lain maju dalam cobaan mereka dengan api, mereka semua disingkirkan. Lebih dari 1.000 orang sekarang terjaga, dan dengungan percakapan lebih keras dari sebelumnya. Tentu saja, karena semua pengambil sidang lainnya terganggu, bola bercahaya mereka menjadi gelap, sampai hanya ada 2 yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Satu milik Bai Xiaochun, dan yang lainnya milik Nyonya Merah Debu. Tentu saja, karena semua pengambil sidang lainnya terganggu, bola bercahaya mereka menjadi gelap, sampai hanya ada 2 yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Satu milik Bai Xiaochun, dan yang lainnya milik Nyonya Merah Debu. Bola bercahaya Bai Xiaochun benar-benar bersinar, dengan Nyonya Merah Debu secara signifikan kurang cerah. Namun, miliknya masih cukup cerah untuk menarik perhatian. Ini Bai Xiaochun. Surga, pengadilan mana yang dilakukan Iblis Bai? Bahkan dewa pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Sementara itu, rambut Bai Xiaochun berantakan total, dan dia berteriak kegirangan. 24. Dengan desain valet keempat, kecerdasan lebih bersinar di mata pohon, dan bahkan menatap Bai Xiaochun. Saat itulah retakan muncul di prasasti batu di luar, menyebabkan keheranan luas di antara para penonton. Namun, semuanya belum berakhir. Bai Xiaochun berteriak dengan marah. 25. Dia bahkan tidak bisa menentukan warna api yang baru saja dia lemparkan ke dalam wajan. Tetapi begitu masuk, cahaya valet yang kuat mengalir keluar, dan desain valet kelima muncul di pohon. Pada saat itu, wajah di pohon itu menghela nafas yang sepertinya berasal dari zaman paling kuno. Desahan gema juga tampaknya dipenuhi dengan bukti makhluk hidup lain yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan yang terus bertambah banyak. Pada saat yang sama, pohon itu sendiri berevolusi ke arah yang tampaknya benar-benar keterlaluan bagi Bai Xiaochun. Sayangnya, itu masih kehilangan sesuatu untuk diselesaikan, dan apa yang hilang adalah peningkatan semangat. Dunia, jangan katakan padaku bahwa setelah peningkatan semangat ke-30, pohon ini akan menjadi dunianya sendiri. Pikiran Bai Xiaochun berputar dengan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya bergetar. Namun, dia masih mengulurkan tangan untuk mendapatkan api baru dari podium batu. Sedihnya, podium tidak mampu menghasilkan nyala ke-26, dan sebagai gantinya, hancur menjadi debu. Sayangnya, itu masih kehilangan sesuatu untuk diselesaikan, dan apa yang hilang adalah peningkatan semangat. Dunia, jangan katakan padaku bahwa setelah peningkatan semangat ke-30, pohon ini akan menjadi dunianya sendiri. Pikiran Bai Xiaochun berputar dengan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya bergetar. Namun, dia masih mengulurkan tangan untuk mendapatkan api baru dari podium batu. Sedihnya, podium tidak mampu menghasilkan nyala ke-26, dan sebagai gantinya, hancur menjadi debu. Selain itu, 2 aster lainnya dan pohon itu juga hancur berantakan. Bai Xiaochun merasa seperti pikirannya disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Percobaan dengan api ini bermanfaat luar biasa baginya, dan jelas merupakan keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya kemampuan peningkatan semangatnya sendiri meningkat, tetapi kemungkinan dia sekarang tahu lebih banyak tentang peningkatan roh daripada hampir semua orang di negeri Heavenspan. Akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang yang sepengetahuan dia. Apa yang membuatnya paling terguncang dari semua adalah dia sekarang menyadari betapa dia telah mengabaikan peningkatan roh. Peningkatan semangat dapat mengubah apa yang tidak berguna menjadi sesuatu yang ajaib. Pada dasarnya, itu adalah sumber keberuntungan yang terbesar di seluruh dunia. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang, dan jauh di lubuk hatinya,
Dia tiba-tiba memiliki keinginan besar untuk fokus pada peningkatan semangat. Untuk alasan yang sama dia mengembangkan keinginannya untuk belajar cara meramu obat. Peningkatan semangat bisa membantunya hidup selamanya. Hidup selamanya, itu bahkan bisa mengubahmu menjadi dunia. Dari apa yang bisa dia katakan, jalur peningkatan roh mungkin bisa menjadi rute yang lebih langsung ke tujuannya. Dan itu karena penyu-penyu. Di mana tepatnya penyu wajan saya berasal? Kekuatan peningkatan semangat yang luar biasa dari penyu-penyu meninggalkan Bai Xiaochun bahkan lebih ingin tahu tentang asal-usulnya. Bahkan ketika dia terguncang oleh semua hal ini, sebuah suara bergema keluar yang sepertinya datang dari luar angkasa. Kamu telah mengambil tempat pertama. Pada saat yang sama, kegelapan yang mendalam menyebar ke ranah cobaan dengan api, sepertinya menyegelnya di tempat. Adapun Bai Xiaochun, sebelum dia bahkan bisa bereaksi terhadap apapun, dia mendapati dirinya tersedot ke pusaran.